semoga apa? Istilahnya semoga puasa apa? Kalau bisa gitu. Ya, alah banyak. Ya, baik. Saya mohon izin Bapak Oh, siap, siap. mau menyapa sahabat Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam. Bawaslu, selamat sore menjelang petang. Saat ini kita hadir lagi dalam program cara ngabuburit pengawasan dan juga masih ditemani Bapak Sudarsono. Kemarin saya katakan bahwa beliau adalah Kodim pencegahan, pengawasan partisipatif dan hubungan masyarakat. Selamat sore Bapak menjelang petang. Sore juga, Mas. Ya, masih sehat Pak ya? Ya, Iya. alhamdulillah, siap, siap. Kita ini Pak, apa bicara-bicara lagi untuk sambil ngabuburit Pak, Ya, ngabuburit pengawasan. ya, Mas. Kemarin Bapak memberikan materi, ada sedikit referensi terkait kesalehan sosial dan demokrasi. Nah, Mantap ini Bapak. Terus terang ini mantap sekali Bapak ini. Saya sendiri juga pribadi mungkin belum begitu bisa memahami masalah apa yang Bapak mau narasikan terkait kesalehan sosial dan demokrasi. Mungkin nanti Bapak bisa banyak cerita ya, bagaimana menarasikan materi tersebut sehingga kita semua juga, saya pribadi juga paham dan sahabat Bawaslu juga paham. Tentunya memang ada kaitan dengan tugas Bawaslu Karanganyar terkait ke demokrasi. ya, ya, ya. Monggo Bapak mungkin bisa sampaikan Bapak. Ya, terima kasih Mas Argo. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, memang terkait dengan konsep kesalehan sosial dan demokrasi, pertama ya ini di bulan puasa ya. Ya, Ada satu hal yang harus kita pijaki bersama tentang bagaimana di momentum puasa ini menjadi bagian refleksi kita sebagai individu ya, untuk menjalankan kewajiban sebagai ya, umat Islam tentunya menjalankan ibadah puasa. Nah, dalam konteks kesalehan sosial ini sebenarnya kan kalau kita runutkan itu ya, pertama ya kesalehan individu ini kan bagian kalau bahasa lainnya adalah dia soleh itu ya. oh Dia ya, soleh, dia menjalankan menjalankan perintahnya dan betul. menjauhi larangan itu secara referensi atau definisi dari kesalehan individu atau kesalehan. Namun kemudian harus kita kalau soal ini kita ini rajin beribadah dan sebagainya itu sudah di urusan lain ya. Itu sudah urusan individu masing-masing. Iya betul Pak. Tapi kemudian bagaimana kemudian dari kesalehan individu ini menjadi kesalehan sosial. Apa yang dimaksud dengan kesalehan sosial? Saya akan memulai dari satu, ini sebenarnya banyak kutipan ya. Nah, pertama saya akan masuk kalau kesalehan sosial ini, kalau menurut Hasan Hanafi, pemikir Islam itu Muslim profetik atau Muslim yang jiwa-jiwa kenabiannya itu melekat dalam dirinya. Itu dimaksud Hasan Hanafi Pak ya. ya Hasan Hanafi itu Muslim profetik. Kalau di ajaran Tao itu yang Cina itu Yin Yang ya, maksudnya dia kesalahan individu dan kesalahan sosial itu seimbang, yin yang gitu. Kalau di abad pertengahan ya, di abad pertengahan mau masuk abad modern itu kita sering mendengar yang namanya ada teori teologi pembebasan. Itu Iya. di Amerika Latin ya, di Amerika Latin ketika waktu itu ada perselingkuhan yang mesra antara otoritas oknum gereja dengan kekuasaan. Nah, sehingga waktu itu istilahnya dosa itu bisa ditebus dengan uang dan sebagainya.
Nah, dalam konteks kesalahan sosial itu adalah refleksi keimanan kita terhadap realitas sosial. Ini yang dimaksud dengan kesalahan sosial. Refleksi Pak ya. Ya, refleksi keimanan kita sebagai individu terhadap realitas sosial. Nah, di realitas. situ kemudian dalam konteks kita sebagai penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, mau tidak mau kesalahan sosial ini harus kita sinkronkan, kita sinergiskan dengan demokrasi, karena kita kerjanya kan di Ya, dunia betul. demokrasi itu Betul, toh. Bapak. Kita Betul. punya kerja bagaimana kemudian kita punya tanggung jawab yang besar untuk menjadikan demokrasi ini lebih bermakna, lebih bermartabat, lebih baiklah daripada sebelum-sebelumnya. Artinya ini tidak terlepas dari sentuhan individu-individu yang kemudian di ranah sosial, dalam hal ini ranah masyarakat atau ranah negara, untuk berperan aktif sesuai dengan tugasnya masing-masing, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu ataupun pilkada. Nah, di sini pentingnya adalah bagaimana implementasinya ketika kesalahan sosial ini diimplementasikan dalam ranah demokrasi, dalam ranah pemilu. Misal gini, ketika ada pelanggaran, ya betul Bapak, kita mencegah. Ya. Ini kan bagian dari refleksi keimanan kita ya. Sama ketika kalau kita tarik dalam konteks agama, ya ketika ada saudara kita semisal yang melanggar aturan, ya kita ingetin. Itu kan refleksi implementasi keimanan kita toh, terhadap terhadap kondisi di sekitar. Ketika ada semisal ada ketimpangan, misal ada masyarakat kita yang dia membutuhkan pertolongan kita, karena kita sebagai orang yang beriman yang juga tidak terlepas dari realitas sosial, maka karena implementasinya, keniscayaannya adalah kita harus membantu mereka. Ini kan ini maksudnya disinilah kemudian pentingnya bagaimana kemudian kesalahan individu itu tidak hanya serta-merta berhenti di individu, tapi harus diimplementasikan, harus bahasanya itu harus difungsikan, atau dia harus memiliki efek terhadap sosial, terhadap sekitarnya. Begitu kira-kira Mas. Iya, berarti memang ketika pribadi lepas pribadi, setiap individu dia tidak harus pandang kesalahan sosial itu karena taat beribadah dan sebagainya, tapi dia harus punya fungsi untuk bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, ya. Jadi memberi kontribusi Pak ya. Kontribusi pada masyarakat sekitar. Dan memang kadang-kadang ketika setiap individu dalam hidup, tadi sampaikan Pak Darsono, keseharian itu memang penting, tapi kadang kalau dikaitkan dengan demokrasi itu kadang-kadang karena beragam konflik horizontal itu membuat seseorang menjadi berontak. Nah, berontak itu mereka lupa dengan keseharian. Ya, saya sedikit bisa memahami dan mengerti terkait apa yang Bapak sampaikan tadi, jadi sedikit mematik sedikit pikiran saya. Memang dalam hal ini memang untuk keseharian sosial memang kita juga untuk menjunjung nilai demokrasi yang baik itu memang juga perlu moralitas juga Pak ya. Moralitas. Terus ini Pak, jadi kita biar enggak berkaitan dengan Bawaslu Karanganyar, jadi pembicaraan biar kita mengalir sesuai dengan tugas Bawaslu Karanganyar. Ini kesalahan sosial itu kalau saya melihat bisa saya kaitkan dengan kegiatan yang pernah kita lakukan Bawaslu Karanganyar. Mungkin Bapak bisa menceritakan itu terkait adanya pembentukan desa pengawasan, desa anti politik uang. Di situ kan banyak tokoh-tokoh masyarakat dan memang sekali banyak masyarakat yang kita rangkul. Kita membentuk mereka menjadi aktor-aktor pengawasan. Dan itu juga kesalahan sosial mereka juga
bisa selain mereka dianggap saleh, mereka juga bisa memberi kontribusi kepada masyarakat. Dan kemarin kita juga pernah mencanangkan Ya, desa pengawasan dan sapu. Itu bagaimana Pak? Mungkin Bapak ada satu iya, bisa bercerita? apa memang betul ya. Karena kan gini Mas, apa ya namanya kita kan selain tugas kita sebagai pengawas pemilu kan kita juga punya tugas sebagai manusia, Iya. saling mengingatkan satu sama yang lain itu ya. Dalam konteks yang tadi Mas Argo sampaikan terkait dengan pembentukan desa APU atau desa Anti politik uang. Iya, pengawasan, itu dalam konteks juga bagaimana kemudian kita mengajak elemen-elemen masyarakat atau tokoh masyarakat untuk memainkan perannya itu ya, memaksimalkan perannya khususnya semisal tokoh agama, nah itu tokoh Pak, tokoh tokoh agama, masyarakat ya toh. kesalahan sosial itu, Dia tokoh kan agama apa identiknya. ya harapan kita Iya, dengan betul. dibentuknya desa anti politik uang ya, misal di desa Gentungan misal toh. Iya, Harapan kita tokoh agama ini dalam ceramah-ceramahnya itu ya, dia juga menyinggung betapa bahayanya politik uang terhadap masyarakat gitu. Ya, ini kan kalau politik uang ini kan sebenarnya kalau kita tarik dalam bahasa agama kan misal kayak korupsi, pemberat. iya, Ini kan di agama kan dilarang dong. iya Nah, betul. bagaimana kemudian itu menjadi juga materi-materi ya, materi-materi dalam apa? Dalam setiap acara keagamaan atau acara kemasyarakatan itu juga disinggung gitu ya, disampaikan kepada masyarakat yang tidak aja di masyarakatnya. Karena tokoh agama ini kan cakupannya luas ya. Iya betul Kadang Bapak. dia harus ngisi di beberapa tempat ceramah atau apa kalau kayak pendeta itu ngisi apa bahasanya apa kalau pendeta Khotbah itu ya. khotbah Iya, kan tidak hanya di lingkungannya tapi juga beliau-beliau itu kan lingkungannya cakupannya luas besar. Nah, dengan adanya seperti itu kan harapan kita beliau-beliau juga menyinggung soal dampak dari misal politik politik uang, uang, iya terus betul. kenapa kemudian dalam perspektif agama kenapa kemudian demokrasi atau pemilu pilkada ini harus dijaga betul gitu. Iya, Kan di situ banyak ya referensi-referensi terkait dengan apa teks-teks keagamaan lah, teks-teks di Alkitab juga banyak disebutkan nah, terkait dengan kondisi masyarakat. Nah, dan juga kita juga ingin mengajak kan karena gini apa ya masa kan gini apa alangkah ironisnya ketika ya misal kita sebagai tokoh agama gitu ya kita dianggap alim dan sebagainya tapi di masyarakat kita itu ya masih gitu-gitu aja. iya, Artinya kan ya lantas di mana fungsi dan keberadaan tokoh agama terhadap masyarakat. Harapan kita tentu itu dengan adanya desa pengawasan, desa anti politik uang itu juga menjadi media beliau untuk ikut serta mengkampanyekan, mensosialisasikan dalam apa dalam ranahnya masing-masing terhadap hal-hal yang itu tidak diinginkan dalam demokrasi kita. oh, jadi memang terkait dengan pembentukan dan pengembangan desa pengawasan maupun desa anti politik uang, itu memang karena memang desa itu adalah salah satu pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat ya Pak Ya, ya, paling bawah dekat dengan rakyat. Jadi memang kita tahu bahwa lingkungannya, keramahannya, terus hubungan kekerabatannya itu sangat kuat. ya, Apalagi ketika Bawaslu memberikan transfer pengetahuan, saat hmm, memberikan materi transfer pengetahuan mesti transfer pengetahuan itu mesti langsung disebarkan oleh masyarakat ya, karena kedekatan kekerabatan dan sebagainya. hmm, Itu kira-kira dalam penyampaian materi itu ada semacam output yang disampaikan kepada uh, audien saat memberikan pendampingan, Pak? ya ada Mas karena kan
waktu itu kalau tidak salah tuh kan bahasanya sih mungkin bahasa yang lebih tepatnya bukan pembekalan ya, tapi saling sharing pengetahuan ya, Oh, iya, iya. sharing pengetahuan, dan itu kan kalau tidak salah 5 kali mas, 5 kali. 5 kali sebelum dilakukan launching atau pembentukan toh. Hmm. Intinya sharing pengetahuan Oh, dengan masyarakat, semua kan terundang loh, dari iya. mau kelompok apa, kelompok Karang Taruna, kelompok PKK, kelompok RT RW, semuanya kan terundang. Sehingga kan eh, kita tidak hanya membentuk, tapi juga sudah di awal sudah selesai, sharing pengetahuannya sudah selesai. Ya. Hmm. Begitu. Berarti tidak semua desa, maksudnya Bawaslu Karanganyar itu dalam menentukan desa ini yang layak kami jadikan desa pengawasan. Desa ini yang layak kami jadikan desa anti politik uang itu bagaimana Pak hierarkinya Pak dari Bawaslu Karanganyar? Kalau apa, sekilas memang apa ini apa, karena kita kan sebelum menentukan desa A, desa B itu kan Iya. kita melakukan profiling ya, profiling Oh, iya, terhadap iya. desa yang dimaksud itu kan. Iya, Misal ada 3 desa, iya. kita profiling, ternyata desa A misal yang bisa kita ini pertama, ya secara komunikasi kita baik gitu ya, maksudnya ketika kita coba komunikasi ada respon yang sangat positif terhadap kita. Yang kedua, kita lihat juga dalam perjalanan pelaksanaan eh, apa pemilu tingkat desanya, itu juga apa grafisnya naik. Misal Oh, iya, di pilkades tahun sekian iya. sama sama tahun berikutnya ini semakin ada peningkatan gitu. Nah, itu juga bagian dari indikator kita, sehingga masyarakat apa desa itu layak kita jadikan Pilot pilot project ya. project untuk kegiatan Bawaslu. Dan itu memang apa betul, misal kayak di desa Bawaslu atau di Karanglo itu memang betul, di situ tuh ketika pelaksanaan pilkades itu ya tidak ada duit. Jadi masyarakat tuh milih bukan lagi berdasarkan apa berapa, Oh, NPWP, iya, NPWP Pak. Nomor nomor piro warni piro. iya, bukan lagi NPWP, Iya, tapi sudah lagi berbicara apa ini track recordnya seperti apa, iya betul. programnya seperti apa, Rekam jejaknya ya. Iya. sehingga dan ini juga ya kan memang apa, kalau secara persentase kan kita hanya baru 0% ya di Karanganyar, karena dari 177 desa kelurahan itu kan baru hanya 21. Artinya kan ya kalau secara harapan, secara keinginan, nah, kita sebenarnya pingin dari 177 desa itu ya menjadi desa anti politik uang, desa pengawasan gitu. Ketika semua sudah tercover, ya masa iya apa pelanggaran ketika pemilu ataupun pilkada tidak ada pengurangan sedikit pun kan itu kan. Iya. Minimal kita tidak berbicara apa langsung hilang, itu kan mustahil. Setidaknya mulai berkurang gitu ya. Iya. Misal Kurang. angkanya kalau kemarin angka pelanggarannya sebesar 5, dengan adanya kita membentuk desa itu jadi 4 atau 3, itu kan sudah prestasi yang luar biasa ya. Iya. Gitu. Partisipasinya tinggi berarti. Ya. Terus ini Pak, tadi terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, jadi kita tadi bicara masalah pengembangan desa, terus kembali ke awal tadi, masalah kesalehan, Ya. kesalehan sosial tadi, Hmm. itu memang itu sangat penting. Saya baru ini Pak, baru mendengari. Jadi memang saya tertarik. Terus terang saya tertarik. Itu apakah ada harapan ke depan? Karena kita memang sudah memasuki ini non tahapan Pak ya, Ya. Bawaslu ke depan. Nah itu dimasukkan aja Pak kesalahan sosial dalam demokrasi. Dalam arti memang kita tidak pungkiri ketika tadi dianggap
salah satu individu itu salah dan sebagainya, tapi ketika dia dihadapkan dengan konflik horizontal, demokrasi, itu kan mesti banyak konflik. Itu mesti secara manusiawinya mesti terpengaruh. Nah itu bagaimana supaya mungkin Bawaslu Karanganyar bisa mengemas suatu kegiatan atau seri yang terkait bagaimana ada keseimbangan antara keseharian sosial dalam dan demokrasi itu, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, memang tantangan Bawaslu ke depan memang melaksanakan kegiatan di non-tahapan itu ya. Ya, betul. Karena kan kita sudah tidak berbicara tahapan pemilu, kita sudah tidak lagi berbicara tahapan pilkada atau pemilihan serentak. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kalau pemilu itu hanya soal angka, pemilu atau pilkada itu hanya soal angka, soal partisipasi pemilih, ya pemilu hanya seperti itu saja. Tapi bagaimana kemudian pemilu ataupun pilkada kita gridnya naikkan, ada kesadaran masyarakat yang itu tanpa kita sentuh gitu ya, masyarakat sudah bisa berjalan sendiri ya. Bisa contoh ya, misalnya ini dalam hal kita bahas kemarin dalam hal pemutahiran data pemilih gitu. Tidak perlu kemudian kita harus ada posko pengaduan, di KPU ada helpdesk gitu. Tapi masyarakat sudah, aku belum terdaftar deh, aku tak ke KPU, aku tak adukan ke Bawaslu. Ini kan menarik ya. Menarik. Nah, contoh lain ya misal, ketika di masa kampanye, ketika di tahapan kampanye, ya masyarakat dengan sendirinya membuat satu misal program, misal debat kandidat gitu, mana yang lebih baik programnya, ya ada kita akan pilih ini gitu. Kalau ini yang menjadi PR kita dalam setiap momentum demokrasi gitu. Maka kemudian untuk mengarahkan ini kan perlu ada strategi-strategi ya. Tadi juga ada misal ada sharing pengetahuan, ada kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ke depan. Harapannya yaitu demokrasi atau pemilu itu bukan hanya sekedar angka, bukan hanya sekedar siapa yang menang, siapa yang kalah, berapa dapatnya dan sebagainya, tapi masyarakat tuh punya tanggung jawab betul. Kita itu sebagai masyarakat punya tanggung jawab dan beban. Ketika aku milih ini, berarti tanggung jawabku seperti ini. Kan itu enak, gitu ya. Tidak hanya ketika milih selesai, ternyata calon yang dipilih misal, mohon maaf, tanda kutip tidak bertanggung jawab, dibiarin. Ini kan Nah, disitulah kemudian ini menjadi lagi-lagi menjadi tantangan kita sebagai makhluk beragama secara individu itu ya. Karena kan di situ banyak ada ajaran universal yang kita miliki bersama. Misal setiap nilai Tuhanan itu tidak menginginkan adanya korupsi. Nilai ketuhanan itu tidak menginginkan adanya ketimpangan. Nilai-nilai Tuhanan itu cinta damai ya toh. Cinta saling rukun, adem ayem. Nah, ini kan harus kita implementasikan. Tidak hanya ketika pelaksanaan pilkada ataupun pemilu, tapi dalam aktivitas kita sehari-hari. Ini harus kita implementasikan sehingga lagi-lagi dalam konteks pemilu ataupun pilkada ini menjadi ujian kita sebagai makhluk yang beragama. Kita menganggap kita ini sudah soleh secara individu, dihadapkan dengan konflik kan, pemilu ini kan ajang konflik yang disahkan secara hukum. Maksudnya
Ya aku milih ini, kamu milih ini kan konflik, Iya, beda betul. kepentingan, tapi sah secara hukum, asal tidak ada kemudian ada pertengkaran, ada Pelanggaran-pelanggaran. pelanggaran. Maka ya kita sebagai makhluk agama lagi-lagi yang punya tanggung jawab terhadap realitas sosial, di situ kesalahan kita, di kesalahan individu kita itu diuji di dalam realitas sosial, khususnya di momentum pilkada dan pemilu. Ketika ada saudara kita semisal melakukan pelanggaran, kita sebagai individu kan harus mengingatkan itu ya. Betul. Mengingatkan ini, ada kesadaran mengingatkan ini sudah masuk pada sudah masuk pada dunia kesadaran sosial. Mengingatkan itu sudah masuk itu. Iya, betul. Apalagi misal mencegah gitu ya. Kan ada tiba-tiba di situ ada politik uang yang berbeda, langsung dia nggak boleh. Nah, ini masuk juga di kesalahan sosial. Iya. Nah ini yang menjadi PR kita dan tanggung jawab kita, bukan hanya Bawaslu saya kira ya, tapi semua kelompok masyarakat, elemen masyarakat di dalam bangsa dan negara ini. Iya. Iya, betul Bapak. Jadi memang tadi dikatakan Pak Lesono, memang dalam kita mencegah atau menegur ketika ada pelanggaran itu juga termasuk kesalahan sosial, karena di situ kan individu itu bermanfaat. Iya. Dia bermanfaat, menegur itu termasuk bermanfaat dan juga memberikan kontribusi. Itu juga bermanfaat. Ya Bapak, itu terima kasih sekali atas narasi-narasi yang disampaikan Bapak, memang cukup jelas terkait kesalahan sosial dan demokrasi. Tadi dikatakan Bapak Sudarsono bahwa kesalahan sosial itu sebagai refleksi keimanan kita terhadap kehidupan sosial. Dan kesalahan sosial itu merupakan salah satu narasi. Tadi Bapak cerita bahwa itu narasi dalam memecahkan satu kebuntuan atas konflik-konflik yang sering terjadi pada masyarakat, baik ketika apalagi saat menjelang demokrasi, proses demokrasi, karena di situ banyak kepentingan Bapak ya. Jadi itu mesti timbul secara manusiawi ada semacam konflik. Ya, saya rasa begitu Bapak. Cukup sekali. Terima kasih banyak atas narasi yang disampaikan Bapak Sudarsono terkait kesalahan sosial, dan saya sangat mendukung sekali Pak, nanti ketika ada perintah untuk ke depan bahwa Suara Anyar di saat kegiatan non tahapan itu ini dimasukkan Pak, kesalahan sosial dimasukkan. Saya sangat mendukung sekali Bapak. Begitu Bapak, kita akhiri saja Pak ya. Ya. Saya Pak mohon izin pamit ke sahabat Bawaslu. Kan ngabuburit terakhir Mas. Ya. Jadi begini sahabat Bawaslu, bahwa apa yang disampaikan Pak Sudarsono tadi sebagai narasi kita terhadap kesalahan sosial sebagai bentuk memecah pikiran kita, kebuntuan kita selama ini ketika kita mengalami suatu konflik horizontal, dan di sini kita perlu terapkan dan implementasikan pada saat masuk dalam proses demokrasi. Selamat menjalani ibadah puasa, dan ini mungkin program kita ngabuburit terakhir Pak ya. Ya. Jadi hari ini, episode ini ngabuburit pengawasan kita yang terakhir. Jadi kami mohon izin, dan ke depan mudah-mudahan untuk ngabuburit pengawasan tahun depan bisa ketemu lagi, dengan wajah-wajah yang seperti ini juga. Ya begitu, tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa, dan Bapak Sudarsono juga selamat menjalani ibadah puasa. Semoga nanti ibadah puasa saya bisa lancar Bapak. Amin. Ya, terima kasih, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama?